Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu dan anak-anak GKJ Kemuliaan serta simpatisan. Selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah streaming yang diselenggarakan oleh Majelis GKJ Kemuliaan pada pagi hari ini. Dan sebelumnya akan kami sampaikan pokok-pokok berita gereja yang selain juga telah disampaikan di berita gereja melalui WA grup GKJ Kemuliaan. Adapun pokok-pokok berita gereja pada hari ini adalah sebagai berikut. Selama pandemi COVID-19 belum berakhir, Majelis Jemaat tetap melaksanakan pelayanan melalui ibadah streaming. Dan majelis menghimbau untuk tetap mematuhi 3M atau 3M protokol kesehatan bila mana melaksanakan kegiatan di luar rumah. Cara mengaturkan persembahan bagi warga jemaat untuk gereja, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan ucapan syukur lainnya bisa disampaikan melalui beberapa cara, yaitu 1. Menyerahkan atau diambil oleh majelis koordinator komsel masing-masing. Kedua, langsung datang ke gereja pada hari kerja, hari Rabu, Jumat, dan Sabtu, pukul 9 sampai dengan pukul 16. Persembahan dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan di gereja dengan amplop tertutup. Diberi tanggal kebaktian masing-masing keluarga. Disampaikan yang ketiga, disampaikan melalui transfer ke nomor rekening GKJ Kemuliaan atas nama Ibu Ana Kristianti, dan nomor rekening gereja dapat dilihat di berita gereja. Pada hari ini, Minggu tanggal 14 Februari 2021, ibadah dengan pelayanan sakramen perjamuan kudus bagi orang tua yang sudah dibaptis dewasa ataupun sidi yang menjadi pemimpin dalam melayani perjamuan kudus di kediaman masing-masing. Persembahan pada kebaktian hari ini ada 3 amplop persembahan yang dihaturkan. Pada hari Rabu nanti tanggal 17 Februari 2021 akan diadakan kebaktian Rabu Abu secara streaming pada pukul 19 atau jam 7 malam. Mohon perhatian dari semua warga jemaat dapat mengikutinya. Pada kebaktian ibadah streaming hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Setiawan Hartanto SSI. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Demikian juga terima kasih untuk jemaat yang bertugas dalam pelayanan ibadah streaming hari Minggu ini dan juga kepada tim pendukung multimedia.
Berita gereja yang lain dapat dibaca pada lembaran berita gereja yang telah disediakan oleh majelis. Demikianlah berita gereja ini disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita masuk ibadah streaming. Umat Tuhan yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Tema ibadah minggu ini adalah berbahagialah orang yang melihat kemuliaan Allah. Kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 14 bait pertama, Muliakan Tuhan Allah. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan saat ini kita diberikan waktu untuk mengakui pelanggaran dan dosa kita di hadapan Tuhan. Dengan sapaan firman Tuhan dalam pengakuan dosa kita hari ini terambil di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ketujuh. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya, kasih yang dari Allah itulah yang akan dipancarkan di dalam kehidupan kita. Akan tetapi dalam perjalanan hidup, kadang bahkan sering kasih itu jauh dari kehidupan kita. Sebab itu saat ini kita diberikan waktu untuk mengakui pelanggaran dosa kita melalui doa secara pribadi. Mari kita berdoa. Ampuni hamba-Mu ya Allah, mampukan kami dapat memancarkan kasih dalam hidup kami. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 28. Ya Yesus, tolonglah.
Bagi kita yang sudah mengakui pelanggaran dan dosa di hadapan Tuhan, maka Tuhan memberitakan berita anugerahnya bagi kita. Oleh sebab itu, umat diajak untuk bangkit berdiri. Berita anugerah dari Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 30. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagai ungkapan kesanggupan, mari kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 402, Ku perlukan juru selamat. Sebelum kita akan mendengarkan sabda Tuhan untuk hari ini, mari kita siapkan hati kita mendengarkan sapaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia. Pada kesempatan saat ini, karya dan penyertaan Tuhan nyata kami rasakan. Sehingga kami dapat hadir bersama untuk memuliakan nama Tuhan. Dan jikalau sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu, biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar bersama dapat mengubah dan memulihkan hidup kami. Karena kami yakin dan percaya, kami diajak untuk selalu berbahagia, untuk dapat melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat kami persilakan untuk duduk kembali. Tuhan berfirman melalui hamba-Nya sebagaimana ada di dalam 2 Raja-Raja 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan ke Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hei Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 dari rombongan nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh, ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu,
Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 50 yang akan kita daraskan secara bersamaan. Umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar, Allah tampil bersinar. Langit tawarkan kehadirannya, sebab Allah sendiri adalah hakim. Tuhan Allah yang Maha Kuasa berfirman memanggil bumi, dari terbitnya mentari sampai pada terbenamnya. Sungguh Allah kita datang dan tak akan berdiam diri. Api menjilat di depannya, badai dahsyat di sekitarnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar, Allah tampil bersinar. Langit kabarkan kehadirannya, sebab Allah sendiri adalah hakim. Kepada langit di atas dan juga kepada bumi, berserulah Allah kita, mau mengadili umat-Nya. Orang-orang yang kukasihi, bawalah mereka kemari, yang mengikat perjanjian berdasar korban sembelihan. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar,
Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita berdasarkan dari 2 Korintus 4 ayat 3 sampai dengan 6. Jika Injil yang kamu beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang di dalam gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Markus pasal yang ke-9 ayat yang kedua sampai dengan yang ke-9. Markus pasal yang ke-9 ayat yang kedua sampai dengan yang ke-9. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong, waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakannya kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara? Ya, kita mengucap syukur kalau saat ini kita dapat memasuki 14 hari di bulan Februari. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tanggal ini biasanya secara internasional ataupun secara budaya modern saat ini 14 hari ataupun 14 Februari diperingati sebagai hari kasih sayang, Valentine's Day. Ya, kalau kita lihat ini menjadi satu tradisi secara universal saat ini. Karena tradisi ini di banyak negara, bahkan di Timur Tengah juga mulai mengadopsi, melihat ini menjadi satu bagian cinta kasih. Meskipun kalau kita lihat dari sejarah banyak versi.
mengenai Valentine's Day ini. Akan tetapi hal yang menarik adalah kita diajak justru bagaimana kita dapat mengasihi orang-orang di sekitar kita, orang lain dalam kehidupan kita. Dan ternyata apa? Justru inilah wujud nyata dari ajaran Kristus. Bahwa kasih itu tidak hanya terbatas pada tanggal 14 Februari saja. Akan tetapi seluruh kehidupan kita adalah mencerminkan kasih Allah. Sehingga tepatlah jikalau pada kesempatan saat ini kita diberi tema, berbahagialah orang yang melihat kemuliaan Allah. Ya, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, berbahagia menjadi kata pertama ini. Meskipun kita dapat melihat kaitan dengan kebahagiaan, pastilah antara satu dengan yang lain berbeda. Contoh konkret. Ada banyak keluarga, khususnya mereka yang mendambakan seorang anak dalam kehidupan keluarga. Maka apa? Banyak usaha, banyak upaya, daya dan juga dana dalam rangka apa? Mewujud nyatakan itu. Terlebih jikalau usia pernikahan itu sudah cukup lama. Katakanlah lebih dari 10 tahun. Sehingga saat ada kehamilan, ada kebahagiaan yang luar biasa. Sehingga ini harus dijaga, diperhatikan, dilindungi sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Ya, ini kebahagiaan. Akan tetapi di satu sisi ada orang-orang juga yang kalau kita lihat dalam kehidupan, apa itu? Saat satu sisi tadi kebahagiaannya bagi orang-orang atau keluarga-keluarga yang merindukan, mendambakan adanya keturunan. Tapi di sisi lain ada juga keluarga-keluarga yang maaf kata anaknya sudah banyak, sehingga kelahiran kembali ataupun adanya keturunan baru itu menjadi satu hal yang tidak membahagiakan bahkan. Dan tidak hanya itu, mungkin ya bisa diberikan ke orang lain atau bahkan jikalau yang tidak dikehendaki maka apa? Bisa diaborsi dan seterusnya. Ya, ini kita dapat melihat ternyata kebahagiaan itu sangat jauh berbeda satu dengan yang lain, tergantung sudut pandang bagaimana kita melihat dan menghadapinya. Begitu juga dengan keuangan, gitu ya, kebahagiaan. Bagi seorang katakanlah buruh kasar mendapatkan upah 2 juta, itu luar biasa, menjadi suatu kebahagiaan bagi mereka. Tapi bagi orang-orang yang tempatnya berbeda, kantoran yang punya integritas ataupun intelektual tinggi, nggak ada artinya. Mungkin itu gaji mereka dalam 1 hari, gitu ya. Sehingga apa, penghargaannya pun, jenis kebahagiaannya pun pasti akan berbeda. Ini dia Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dapat kita lihat. Dan nampaknya bacaan kita mencoba untuk memperlihatkan itu. Khususnya pada saat murid-murid Tuhan Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes dalam bacaan kita. Tuhan Yesus mengajak mereka untuk apa? Seperti biasa, ke atas gunung, berefleksi, menghadap Sang Ilahi untuk apa? Untuk berdoa. Dan dari situ ternyata ketiga murid ini melihat Tuhan Yesus yang memancar begitu rupa, transfigurasi di dalamnya. Kalau istilah kalender gerejawi, hari ini menjadi hari transfigurasi. Sehingga Yesus didampingi Elia dan Musa. Inilah yang mereka lihat. Iya, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Ada satu kebahagiaan yang diungkapkan. Kebahagiaannya apa? Ada beberapa hal yang dapat kita lihat kebahagiaan ini. Pertama, saat Tuhan Yesus memilih dari 12 murid, 3 orang ini. Inilah menjadi satu kebahagiaan bagi mereka. Yang pertama. Sehingga apa? Bagian yang kedua. Mereka bahagia dapat menyaksikan peristiwa itu secara langsung. Ketiga murid ini. Ya, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus. Inilah juga dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi.
ibu bapak, saudara dan saya mengucap syukur, bahagia dan sukacita. Apa yang kita bahagiakan? Ya, karena kita bahagia sudah dipilih Tuhan. Menjadi apa? Menjadi muridnya. Ibu bapak, saudara dan saya yang ada di rumah saat ini, kita merasa bahagia karena kita sudah dipilih Tuhan menjadi muridnya, menjadi komunitas di dalamnya. Meskipun kita pun sama-sama di dunia ini, apa itu? Menghadapi tantangan pandemi COVID-19. Akan tetapi, sapaan firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk berbahagia dan mengucap syukur dalam segala hal. Dan inilah yang membedakan akhirnya antara kita sebagai orang percaya dengan orang lain di luar sana yang menghadapi pandemi COVID-19. Karena apa? Kita dipilih Tuhan menjadi muridnya, menjadi bagian dari apa? Menyaksikan karya pemulihan, karya keselamatan Yesus Kristus di atas kayu salib. Yang minggu depan kita akan mulai step by step atau tahap demi tahap memasuki minggu Prapaskah yang pertama. Di sini dia ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apa yang menarik dari kebahagiaan ini adalah kita diajak untuk menjadi orang-orang yang penuh dengan apa? Penuh dengan ungkapan syukur. Meskipun di tengah pergumulan kehidupan, sama seperti orang lain menghadapi, hanya yang membedakan kita adalah kita diajak untuk selalu mengucap syukur meskipun berat dan sulit. Sehingga saat ada pergumulan, akan ada tantangan dalam kehidupan yang begitu rupa, kita tidak kecewa di dalamnya. Gitu ya? Karena mungkin ekspektasi kita terlalu tinggi. Gitu kan? Sehingga tidak sesuai dengan kenyataan hidup. Apa yang terjadi? Kita kecewa, bahkan kadang sering akhirnya meninggalkan Tuhan. Ya, dari bacaan ini kita diajak untuk dapat apa? Melihat karya Allah dalam setiap perkara kehidupan yang ibu bapak saudara alami. Atau saat kita melihat karya Allah yang luar biasa itu, banyak berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita pun tidak menjadi orang-orang yang lupa akan siapa jati diri kita dengan kesombongan dan kecongkakan kita. Enggak. Dengan keterpilihan ini, kita justru diajak untuk tetap rendah hati. Ini yang pertama, ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, bagian akhir yang sangat menarik adalah ungkapan di ayat yang ke-8. Yang ke-7, bagian akhir. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ya, menjadi aklamasi bagian yang kedua dalam sejarah perjalanan Tuhan Yesus. Yang pertama kalau kita ingat, yaitu dalam proses pembaptisan Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di dalam kitab suci kita. Apa itu? Ada ungkapan juga. Kalau di dalam versi Markus, engkaulah anakku yang kukasihi. Dan di bagian yang ini juga diungkapkan, inilah anak yang kukasihi. Bagian yang kedua ini ingin memberikan satu proklamasi siapa Yesus sebenarnya. Dia dari Allah. Dan tidak hanya itu, dengarkanlah dia. Nah ini dia yang menarik ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Ada satu kegiatan, ada satu kata kerja untuk kita dapat mendengarkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mendengar. Sepele memang dalam rangka mendengar gitu ya. Akan tetapi inilah kenyataan dalam kehidupan. Kita sulit untuk dapat menjadi pendengar-pendengar yang baik. Karena kadang bahkan sering justru kita merasa lebih pandai. Karena kadang bahkan sering kita tidak mau menyediakan waktu untuk mendengar. Contohnya apa? Saat orang ada curhat, oh ya, saya sudah tahu. Tahu dari mana? Lalu belum cerita. Oleh sebab itu dalam hal ini kita belajar dari dunia kedokteran. Meskipun dia seorang ahli
gitu ya, entah itu ahli THT, penyakit dalam dan seterusnya. Saat kita datang, biasanya kita disuruh cerita. Yang dirasa apa? Sakitnya apa? Bukan sebenarnya, loh kan dokter jago, kan ahli, kok malah banyak nanya? Nah ini dia. Karena dia belajar untuk mendengar apa yang menjadi keluhannya, sehingga baik obat maupun diagnosa tidak salah. Bayangkan jika lo baru datang ke dokter gitu ya, baru kita ngomong, dok saya sakit ini, oh ya udah saya tahu deh, nih obatnya. Nah lu, apa yang terjadi? Nah begini juga lah dalam kehidupan bersama kita dalam persekutuan. Kita diajak untuk dapat memberikan waktu mendengar lebih dalam, agar analisa kita, diagnosa kita sesuai dan tepat dalam menghadapi setiap perkara pergumulan. Dan disinilah juga kita diajak untuk dapat selalu menyatakan karya Allah di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, serta anak-anak, kami mohon untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di segala tempat dan abad, marilah kita mengikrarkan kembali pengakuan iman kita sebagaimana pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan, kami persilahkan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, mengucap syukur atas karya kasih penyertaan Tuhan. Saat kami diberikan kesempatan oleh Tuhan melihat kemuliaan karya Allah di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, mampukan kami juga dapat memancarkan karya itu di dalamnya. Sehingga apapun yang sedang kami alami, kami yakin kuasa Tuhan nyata. Bahkan saat pergumulan yang saat ini sedang kami alami, apapun itu kami tidak tahu. Terlebih dampak COVID-19, banyak dari kami yang harus kehilangan. Baik itu kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian, ataupun kami kehilangan orang-orang yang kami kasihi karena pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa ya Allah, mampu dan kuatkan kami untuk kembali bangkit, untuk kembali dapat melanjutkan karya nyata Allah
dalam hidup kami. Tuntun sertai kami. Oleh sebab itu kami juga berdoa memasuki tahun 2021, rencana untuk vaksinasi yang sudah mulai berjalan. Kami berharap agar semua dapat terlaksana dengan baik, sehingga kami semua dapat divaksin dan pandemik ini dapat kami lalui. Dan tidak hanya itu ya Allah, kami juga berdoa terus untuk tim medis dan non-medis yang berada di garis depan dalam menghadapi COVID-19. Mampukan kuatkan mereka. Kami serahkan ke dalam cinta kasih tangan-Mu ya Allah. Begitu juga kami berdoa untuk keberadaan anak-anak-Mu ya Allah, khususnya GKJ Kemuliaan, dalam proses kebersamaan kami, terlebih rencana untuk pemanggilan pendeta. Kami yakin ada kuasa Tuhan. Pandemik ini tidak menghambat kebersamaan kami untuk kami dapat saling mendukung, mendoakan, mensupport, bahkan memberikan yang terbaik untuk keberadaan jemaat kami di tempat ini. Sehingga saatnya nanti Tuhan berikan seorang gembala yang sesuai dengan karakter keberadaan kami di GKJ Kemuliaan. Kami serahkan ya Allah ke dalam cinta kasih tangan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, dalam kesempatan saat ini juga kami ingin berdoa untuk para majelis penatua diaken dalam kehidupan pribadi mereka, dalam kehidupan keluarga mereka, dalam kehidupan pekerjaan mereka. Biarlah kasih penyertaan Tuhan selalu dapat dirasakan. Inilah seru dan doa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita nyatakan ungkapan syukur atas berkat yang senantiasa melimpah kepada kita dengan mengingat firman-Nya di dalam Mazmur 50 ayatnya yang ke-23. Mazmur 50 ayatnya yang ke-23 demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil menghaturkan persembahan, marilah kita nyanyikan nyanyian persembahan dari KJ 287B, baitnya yang pertama, Sekarang Beri Syukur. Umat Tuhan yang terkasih, diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan haturkan persembahan ini di dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang Maha Mulia, ungkapan syukur senantiasa kami sampaikan padamu ya Allah. Engkau yang selalu memelihara kami dengan kehidupan yang begitu baik, serta senantiasa menganugerahkan kekuatan, kesehatan, serta berkat limpahannya untuk kami nikmati dalam kehidupan ini. Sehingga pada hari ini kami boleh berkesempatan untuk menghaturkan persembahan syukur yang telah kami siapkan dengan penuh sukacita. Kiranya Engkau berkenan
dan berkati persembahan yang kami bawa ini. Berikanlah kepada kami sukacita untuk senantiasa bersyukur dan mau berbagi kepada sesama dengan menjadikan kami sebagai saluran berkat-Mu. Berikan kebijakan kepada kami, hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, agar persembahan ini menjadi sangat bermanfaat di dalam kami memuji, memuliakan nama-Mu, serta mewartakan Injil-Mu. Ya Allah, begitu juga dengan firman-Mu yang telah disampaikan oleh Pendeta Siawan. Kiranya kebenaran akan firman-Mu tidak berlalu begitu saja, namun melekat di dalam hati kami, menjadi pelita bagi hidup dan kehidupan kami, dan kami senantiasa melihat kemuliaan-Mu, ya Allah, sehingga kebahagiaan menyertai kami, sebagaimana Engkau telah memelihara kehidupan yang lebih baik bagi kami, serta berkat rohani bagi kami, umat-Mu di dalam kesatuan hati, membangun ketaatan bersama dengan jemaat kami di tengah pandemi ini. Kiranya kami boleh menyaksikan panggilan kasih Tuhan yang sangat luar biasa, dan hanya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk dapat hidup dalam kebahagiaan, saling mengasihi dengan tulus, serta keutuhan kami pribadi lepas pribadi maupun sebagai keluarga besar Allah di GKJ Kemuliaan. Terima kasih Bapa. Demikian doa syukur dan permohonan kami hanya di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang pertama di tahun ini. Oleh sebab itu, kami persilakan untuk ibu bapak saudara yang ada di rumah mempersiapkan materi ataupun unsur-unsur yang akan kita gunakan dalam sakramen perjamuan. Baik itu anggur ataupun roti, ataupun media lain yang akan digunakan. Kami persilakan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman, yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus menjelang Tuhan Yesus disalib. Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap bersyukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di sorga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai Ia datang. Oleh sebab itu, sebelum menerima sakramen perjamuan, marilah kita menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Sebab itu, sebelum kita akan
menikmati roti dan anggur perjamuan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Perjamuan ini menjadi perjamuan yang pertama di tahun 2021, sehingga mampukan kami saat kami sudah Tuhan undang mengikuti sakramen perjamuan. Roti dan anggur perjamuan yang akan kami nikmati bersama ataupun unsur yang lainnya akan kami gunakan, ini dapat menjadi kekuatan iman kami dalam kami menghadapi pergumulan kehidupan yang Tuhan berikan di tahun ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Tubuh yang dikorbankan di atas kayu salib sehingga kita memperoleh keselamatan darinya. Terimalah roti ini. Dengan mengingat dan percaya akan karya keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan di atas kayu salib, sehingga kita memperoleh keselamatan darinya. Terima dan makanlah roti ini. Anggur yang dituangkan di dalam cawan ini adalah lambang dari darah Tuhan kita Yesus Kristus. Darah yang dicurahkan di atas kayu salib sehingga kita memperoleh keselamatan darinya. Terimalah anggur ini. Dengan mengingat dan percaya akan karya keselamatan yang Tuhan Yesus berikan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita sehingga kita memperoleh keselamatan darinya. Terimalah dan minumlah anggur ini. Umat yang dikasihi Tuhan, sebagai wujud ungkapan syukur kita saat kita sudah menerima roti dan anggur perjamuan, mari kita memberikan persembahan dengan penuh sukacita dan diiringi dengan lagu PKJ 146, Bawa Persembahanmu.
Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai ungkapan syukur kita pada saat kita sudah menerima roti dan anggur perjamuan. Pada kesempatan saat ini, saya ajak untuk ibu, bapak, saudara masuk ke dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Roti dan anggur sudah kami nikmati ya Allah. Biarlah melalui lambang perjamuan ini, kami Tuhan mampukan untuk menghadapi hari pemberian Tuhan yang baru. Dan kami juga dimampukan untuk dapat melihat karya Allah di dalamnya. Dalam Kristus kami juga mengucap syukur, sehingga persembahan perjamuan kudus di awal tahun ini kami dapat berikan yang terbaik. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, berbahagia dalam setiap perkara kehidupan yang Tuhan berikan. Dan yakinlah kita akan memancarkan. Dan kemuliaan Tuhan itu akan kita rasakan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Oleh sebab itu kini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Kristus yang berkenan mengutus kami. Terpujilah Tuhan, Allah kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kini, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, serta anak-anak sekalian, kami dari Majelis Gereja Kristen Kemuliaan mengaturkan terima kasih atas kebersamaan kita. Untuk selanjutnya, Majelis Gereja Kristen Jawa Kemuliaan akan tetap mengadakan ibadah streaming untuk minggu-minggu yang akan kita lalui selama pandemi ini masih belum kondusif. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.